Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, di video kali ini saya akan bahas permainan paling menyedihkan ya di tahun 2024. Di akhir tahun 2024 antara Vasily Pancuk melawan Daniel Naroditsky dari ajang kejuaraan dunia catur kilat tahun 2024. Kenapa saya bilang menyedihkan? Karena ada momen di mana setelah game berakhir Vasily Pancuk sampai menangis di papan ya sampai beberapa waktu, sampai akhirnya diingatkan oleh wasit, tapi dia ya pokoknya ini menguras emosi banget lah teman-teman, karena posisinya sebenarnya unggul buat Ivancuk, namun sayang sekali karena panik dan waktunya habis guys. Beberapa waktu yang lalu videonya viral, kalian bisa menonton videonya di short aku, dan langsung saja kita bahas gamenya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, Ivancuk pegang buah putih, memulai dengan langkah D4. Formatnya 3 menit 2 detik ya. Kemudian kuda F6, putih C4, hitam G6. Ivancuk merupakan legenda catur asal Ukraina. Pernah menempati peringkat 2 dunia ya beberapa waktu di tahun 90-an sampai terakhir tahun 2000-an. 2000 lupa saya waktu itu, 2000-an lah, 2000 ke atas. Nah, Ivancuk juga orang yang pernah mengalahkan Magnus Carlsen, orang yang pernah mengalahkan Fischer kalau tidak salah ya dalam history. Nah, kemudian setelah G6, putih mainkan langkah F3. Ini King's Indian Defense. Variasi F3 adalah anti Alekhine anti Grunfeld variation. Jadi gajah ke petak G7 dimainkan, putih E4, hitam D6, kemudian gajah ke petak E3, rokade, kemudian putih kuda C3, hitam A6. Kemudian putih gajah D3, hitam kuda B ke petak D7. Hitam melanjutkan dengan kuda F D7 ya, kuda F-nya ke petak D7. Nah, kenapa kuda F yang ditarik? Karena dia mau menempatkan kuda C6 mungkin ya untuk dan juga bisa menyerang dengan langkah F5 ini. Nah, dengan ide juga nanti kalau misalkan dia di sini C5, kudanya bisa naik ke petak E5, tapi menghidupkan gajah Fianchetto ini. Putih melanjutkan dengan kuda G ke petak E2, hitam melanjutkan dengan langkah C5, putih D5, dan hitam melanjutkan idenya, kuda ke petak E5. Kemudian A4 dimainkan, jadi putih di sini coba mengontrol petak 5 semua ya, petak baris kelima semua dengan adanya pion ini nih, solid banget, rantai pion yang solid. Hitam kuda B ke petak D7, putih B3, pertukaran kuda dan gajah dilakukan, menteri makan, dan kemudian F5. Kemudian putih benteng D1, hitam mendobrak dengan langkah B5. Benteng D1 bukan langkah yang tepat pada posisi ini, harusnya putih langsung rokade. Nah, apa salahnya dengan langkah benteng D1? Karena di sini hitam bisa langsung mendobrak. Bisa break to the position dengan langkah boom B5. Kemudian putih pukul pion petak B5, pukul lagi, dan kemudian makan dengan pion, dan kemudian kuda naik ke petak E5. Menteri mundur ke petak C2, pion makan E4, dan kemudian dilanjutkan kuda makan E4, menteri A5 skak ya. Jadi hitam punya sepasang gajah. Kuda E2 ke petak C3, kemudian langkah berikutnya menarik ya, yaitu ada langkah sacrifice the knight pada petak F3 yang ditemukan oleh Daniel Naroditsky. Dimakan dan kemudian di sini makan lagi dengan benteng. Ya, menarik ya teman-teman. Ini mengancam ya. Diancam semua gajah yang di petak C8 juga mau aktif. Putih mainkan langkah Raja D2. Ya, sayang sekali Daniel Naroditsky tidak menemukan langkah terbaik. Kira-kira apa langkah terbaik hitam teman-teman untuk melanjutkan serangan? Karena harusnya di sini putih mainin langkah Raja E2 ya, menghindari pin ini. Tapi tetap unggul hitam juga sih, karena kalau ditarik gajahnya hidup langsung. Ya, dengan Raja D2 harusnya hitam di sini mainkan langkah menteri ke petak B4 teman-teman. Ya, tujuannya adalah untuk bentengnya hidup ya di sini, dan juga yang menarik di sini juga bisa melakukan serangan dengan gajah D4 nantinya. Ya, let's say di sini putih benteng H ke petak F1 lah. Kira-kira apa sih idenya? Nanti benteng H3, gajahnya masuk lagi dengan petak F5 mengancam sini. Capek jadi putih walaupun unggul perwira, tapi posisinya tidak aman dan nyaman teman-teman. Nah, tapi hitam di sini melakukan kesalahan dengan gajah ke petak D4, blunder ya. Kira-kira apa langkah terbaik putih untuk membalikan keadaan? Yap, benteng A1. Boom. Dikasih tuh
gajah ya dimakan, dan kemudian raja E2. Nih ada ancaman ini, ada ancaman ini. Daniel Naroditsky membiarkan menterinya disacrifice dengan jalan gajah G4. Putih sikat menteri. Apa kira-kira jawaban hitam? Sikat lagi pakai benteng. Ya, kemudian putih harus menemukan langkah terbaik dari ancaman discover check hitam nih. Apa langkahnya? Hebatnya Ivancuk ya, menemukan langkah terbaik raja ke petak D3. Padahal waktunya tinggal 12 detik guys. Kemudian gajah D4, Ivancuk kembali menemukan langkah terbaik raja C4. Ya, walaupun sudah senior tapi langkahnya nih tetap luar biasa guys. Kemudian hitam kembali strum lagi ya, melakukan pin dengan gajah F5, jadi benar-benar mengunci putih. Putih menteri ke petak D2, hitam melakukan pertukaran gajah dan kuda, kemudian dimakan lagi dan hitam mainkan langkah E5. Ya, ini kalau secara hitungan materi imbang nggak sih? Nah, sebenarnya kalau dihitung kuda, gajah, benteng, benteng, menteri, benteng, unggul buat putih ya teman-teman, sudah besar. Tapi karena posisinya tidak nyaman dan ini permainan catur kilat jadi mengerikan teman-teman. Putih mainkan benteng E1, hitam melakukan skak benteng F4. Ya, putih akhirnya di sini melakukan pertukaran menteri dan benteng yang seharusnya ada langkah yang lebih aman ya buat putih, yaitu kuda ke petak E4. Let's say di sini digebuk dengan gajah, baru makan benteng di petak A5. Karena discover check-nya juga aman-aman aja gitu. Menteri dan bentengnya berada pada petak hitam. Nah, panik mungkin ya di sini ya. Jadi dia jalannya menteri makan benteng. Kalau kuda E4, let's say bentengnya mundur, maka menteri ke petak E2 aja harusnya. Oke, game dilanjutkan, menteri makan benteng, dimakan lagi, kemudian kuda E4 dipukul lagi ya. Di sini masih ada pion promosi putih, hitam G5, putih B6. Kemudian benteng ke petak A8 ini tinggal di bawah 10 detik ya. Raja B5, F3, kemudian benteng S1 mundur, G4, raja ke petak C6, H5 dimainkan. Kemudian raja makan D6, benteng ke petak F8. Kemudian langkah ke-37 B7 dimainkan, kemudian H4. Nah, disinilah blunder dari Ivancuk. Ya, coba temukan langkah terbaik yang harusnya dimainkan oleh putih di posisi ini, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa hitam di sini ada peluang dari 3 pion lawan 1 pion ini, pion mayoritasnya. Nah, tapi kita tahu bahwa hitam akan menjadikan 2 pion promosi ya. Let's say dia akan G3 di sini. Jadi ide dari putih adalah gimana cara handle 2 pion ini, teman-teman. Tujuan berikutnya mau G3. Nah, kita lihatlah peluang kita itu ada di B7. Jadi harusnya di sini langkah benteng F1 dimainkan. Let's say dia G3 dimakan, kemudian dimakan lagi, maka ada benteng F3. Duluan promosi di sini. Apabila dimakan, promosi. Apabila raja ke petak G7, ya tinggal raja C6 aja. Apabila G2 masih bisa dikejar oleh queen. Nah, tapi karena ini tinggal 10 detik, jadi kejernihan atau akurasi dari seorang pemain panik lah di sini. Kalau nggak tenang, akhirnya akurasinya salah dan benteng G1 yang dia mainkan. Apa jawaban hitam di sini? Hitam juga salah sebenarnya. Harusnya di sini G3. Apabila dimakan baru F2 di sini. Tapi hitam keburu mendorong F2, yang artinya putih unggul lagi, benteng G4, kemudian raja ke petak H7. Nah, tapi di sini kembali menjadi sulit karena putih harus mikirin pionnya akan promosi. Putih malah makan benteng makan pion H4. Akhirnya raja G6. Dan ketika benteng G4, waktunya keburu habis, guys. Ini posisi krusialnya pada saat benteng G4 raja ke petak H7 harusnya apa langkah terbaik putih, guys? Yap, mau nggak mau harus promosikan pion. Kita tahu bahwa setelah benteng makan menteri, maka bisa makan dulu, kemudian raja G6, benteng F4, dapat lagi pion. Let's say dia makan, unggul 2-1 ya. Apabila C4 bisa dicegah dengan raja ke petak C7 dulu, ini masih bisa dicegah oleh benteng ya, maka putih akan menang. Ya, sayang sekali panik ya, teman-teman. Akhirnya ya disinilah betapa Ivancuk akhirnya menyesali posisi ini dan dia kalah, teman-teman. Karena kalau dia menang mungkin punya peluang untuk lolos 8 besar ya. Dan lolos ke babak knockout turnamen kejuaraan dunia FIDE catur kilat ini, teman-teman. Tapi apapun itu, inilah permainan catur, teman-teman. Catur kilat memang secara waktu lebih seru, tapi untuk seorang pemain, kalau kita kalah di posisi yang menang karena kalah waktu, itu sangat menyakitkan, teman-teman.
Coba teman-teman ikuti turnamen yang formatnya catur kilat dan rasakan ya secapek apa secara emosional teman-teman. Kayak gitu guys. Yang pasti sangat menguras emosi banget teman-teman. Makanya catur kilat ini tidak dianjurkan dimainkan oleh pemain yang memiliki penyakit riwayat jantung teman-teman. Karena di waktu yang sempit kita harus menemukan langkah terbaik. Apapun itu kita tetap respect pada Vasily Pancuk. Ya, walaupun usianya sudah cukup senior tapi tetap bisa bersaing dengan para pecatur top dunia saat ini guys. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.